Nah, kita sambut sekarang Zainal Ya Pak. Abidin maupun dari segi-segi yang lainnya. Nanti kita akan tanya lebih jauh. Itu berpikir kuliah ya. Tadi saya lihat di profilnya kan agak Dari ibu saya sendiri gitu kan. Apalagi kan kami dari 11 bersaudara gitu Pak. akhirnya datang mendaftar Belum pernah. dasar ke mana. Iya. Juga dia ini cerita juga ya. Gimana dia adaptasi ya berbeda. Iya. Gimana tuh? Berusaha. Di public speaking di kampus ST Mahputra Riau dan juga sekaligus mengikuti organisasinya Pak. Pernah jadi ketua juga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Kampus, kita ketemu lagi di ruang podcast Mahaputra. Untuk season kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa dari STE Mahaputra Riau semester 7 yang nanti kita akan coba gali lebih dalam tentang profil siapa dia, bagaimana dia. Nah, oleh karena itu kita ikuti profil berikut ini. Perkenalkan, namaku Zainal Abidin Purba. Aku berasal dari sebuah kampung kecil yang jauh dari kota. Semasa SMK, aku banyak tidak tahu tentang perkuliahan dan teknologi. Salah satunya komputer. Dan di sekolahku ada komputer tersebut, tetapi aku tidak begitu mengikutinya. Karena waktu itu aku belum berpikir bahwa teknologi atau komputer itu penting. Singkat ceritanya, aku berpikir untuk kuliah karena ada kunjungan dari salah satu kampus di Pekanbaru. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kisahku. Perubahan besar setelah kuliah di kampus STI Mahaputra Riau. Nah, kita sambut sekarang Zainal Ya Pak. Abidin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat ya? Sehat Pak. Kantongnya kurang sehat Pak. Badannya makin ini subur, makin makmur. subur Pak ya. Beda dengan dulu ya. Ya beda banget Pak. Ini kalau kita lihat di profil tadi kan badannya agak ini ya, Kurus Pak. agak kurus ya. Sekarang sudah berubah gitu. Berarti banyak terjadi perubahan ya. Banyak sekali Pak. Ya, nah itulah tema kita hari ini, yaitu bagaimana seorang Zainal Abidin yang datang dari sebuah kampung yang mengalami banyak perubahan, ya baik dari segi pribadi ya maupun dari segi-segi yang lainnya. Nanti kita akan tanya lebih jauh. Nah, ini Zainal dari mana kalau bisa cerita? Dari Rohil Pak. Rohil ya. Ya, dari Rohil. Ya dulu ini kan sebelum ke Pekanbaru ya. Iya Pak. Itu mungkin bisa cerita bagaimana Zainal itu berpikir kuliah ya. Tadi saya lihat di profilnya kan agak ini ya, agak ragu ya. Iya. Sempat mau kuliah tuh agak ragu gitu. Iya benar Pak. Nah, bagaimana terus berpikir kok bisa kuliah gitu. Nah kalau itu sih Pak, dari saya pribadi keinginan untuk kuliah atau tidak kuliah itu 50% 50% gitu Pak. Salah satunya mungkin karena kekurangan ekonomi lah gitu Pak ya. Nah cuman karena dari dorongan paling besar itu dorongan dari orang tua saya gitu Pak, dari ibu saya sendiri gitu kan. Apalagi kan kami dari 11 bersaudara gitu Pak. 11. Ya. Oh, rame ya. Banyak. Bisa ini kesebelasan gitu. Main apa Pak? Bola kaki. Bola kaki. Satu tim. Iya iya. Iya, gimana? Nah jadi ibu saya itu bilang bahwasannya katanya kuliahlah nak katanya gitu Pak, karena dari keluarga kita sendiri belum ada untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu Pak. Nah di situ saya bimbang juga gitu Pak, karena memang dari ekonomi ya pas-pasan lah gitu Pak kan. Nah, jadi seiringnya berjalannya waktu kemarin tuh ada dari kampus Pak, kampus Pekanbaru, kampus ST Mahaputra Riau, kampus kita ini datang ke sekolah SMK Al-Muhajirin Pak di Rohil gitu kan, mengadakan sosialisasi dan juga mereka mengadakan tes beasiswa gitu Pak buat yang kurang mampu kuliahnya. Nah kemarin tuh juga dibagikan brosur Pak. Nah cuman saya kemarin tuh ya nggak saya baca brosurnya Pak. Oh, nggak dihiraukan ya? Iya, bahkan nggak saya bawa pulang Pak. Oh gitu. Iya, cuman kawan saya yang bawa pulang gitu. Berarti pada awalnya belum tertarik ya? Iya belum tertarik gitu.
kalau dibilang kuliah itu tertarik ada sih Pak gitu kan. Apalagi mama tuh memang pengen gitu kan. Cuman karena tadi tuh ekonomi tadi gitu Pak kan. Iya. Cuman kemarin tuh tetap ikut juga Pak tesnya. Nah, terus jadi ini pasti ada ini ya, apa namanya, tadi orang tua mendorong ya, Iya, kuliah, mendorong. terus Zainal ragu-ragu. Nah, terus Zainal gimana bisa memutuskan kuliah aja lah gitu, Nah, ambil yang STE Mahaputra Riau, gimana itu? nah kalau yang untuk itu ngambil S5 Putra karena kemarin tuh ada undangan juga Pak. Undangan bahwasannya pengumuman Zainal tuh masuk salah satu di tahun 2020 Pak. Kan Zainal angkatan 2020 ini Pak. Lulus untuk beasiswa kuliah di kampus S5 Putra Riau. Setelah ada komunikasi sama orang tua nih Pak, habis itu mama udah ambil aja katanya. Karena tahu ini jalan untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi di kampus S5 Putra Riau. Ya, akhirnya datang mendaftar ya. Ya mendaftar. Cuman Ya. kemarin itu kan masuk Covid Pak. Sekopit. Jadi wawancaranya Online. Online. Oh, tidak ke sini ya? iya. Oh, Kemarin lulus SMK-nya online juga Pak. online juga. Betul lulusan Maksudnya Covid juga ya? Masa Covid ya. Oh, iya. Nilainya Covid juga Pak. Nilai Covid. Gak masalah. Iya, nggak masalah. Iya. Namanya sesuai dengan apa Pak prosedur dari pemerintah. Iya kan kondisi dan situasi waktu Iya. itu kan ya semua orang juga paham kan. Iya. Oke, kemudian Zainal nih berniat ataupun memutuskan datang ke Pekanbaru ya. Sebelumnya sudah pernah datang ke Pekanbaru belum ya? Belum pernah Pak. Jadi pada saat daftar itu baru datang ke Pekanbaru gitu Iya, ya. Pak. Itu gimana pengalaman pertama ataupun menghadapi situasi yang berbeda nih kan, kota Pekanbaru dengan di kampung dulu kan berbeda itu. Iya berbeda. Gimana kira-kira kesan atau pengalamannya gitu? Kesulitan kesannya Pak. Ya termasuk ya mungkin tadi ada apa yang sudah cerita juga tadi ya. Iya. Lu pernah kesasar gitu ya. Iya, Pak. Gimana ceritanya itu? Itu kemarin tuh kami kan pertama kali sama mama ke sini Pak. Ya, Kesasar ke Panam tuh Pak. ngasar ke mana? Iya, itu ke kampus S5 Putra juga Pak. Dia Iya. kan ada tuh Pak yang di Panam tuh. Ya, Ah, Mahaputra dia berbeda. Iya, kemarin tuh Ah. ngiranya di situ gitu kan. Oh iya. Rupanya cari lagi pakai Maps juga Pak. Google Pakai Map. Ya. Ya. Sampai kemarin tuh ada ngubungin salah satu di sini juga Pak yang kemarin datang ke sekolah. Ya. Baru dikasih lokasinya. Nah, ya, lokasinya. Kemarin tuh nyampe jam 6 tuh Pak. Jam 6 sore. Jam 6 pagi Pak. Oh, jam 6 pagi. Ya, saya udah di sini gitu. Oh. Karena memang bener-bener udah niat tuh Pak. Karena kan memang udah tinggal daftar aja gitu kan. Iya. Kemarin ngiranya juga nanti kok telah daftar takutnya beasiswanya hilang gitu. Oh iya. Iyalah kalau telah daftar ya Iya. bisa berkurang tuh Iya. hilang gitu kan. Ah. Kan sayang tuh peluangnya. Sayang. Sekali-sekali datang kita nggak ambil gitu ya. Iya nggak ambil. Kemudian kan ini apa ya tinggalnya kemarin kos ya awalnya. Iya, kos, Pak. Itu kan gimana cara beradaptasi ya tadi kan Iya, disampaikan berbeda ya. Iya, berbeda. Mungkin di kampung dan di kota tuh berbeda situasinya. Beda sih. Gimana? Apa yang berbeda? Ya salah satunya kalau malam nih Pak ya. Ya. Situasi malam di Pekanbaru ini berisik kali Pak. Karena banyak kendaraan. Iya banyak kan? kendaraan. Iya, Apalagi kadang Pak pesawat Pak. pesawat ya. Ya lewat di atas Kalau rumah. di kampung ini ya sunyi Iya, gitu ya, anjing. adem gitu Paling ya. suara jangkrik gitu Pak. Jadi tidur itu pun enak gitu Pak ya. Nyaman ya. Nah, Jadi nggak ini ya susah tidur ya. susah berarti? Pak. Bisa tidur cuman kadang begadang gitu Pak. Karena memang belum menyelesaikan susah kali Pak. Iya. Memang kalau kemarin ada juga yang kita hadirkan di ruang podcast ini juga ya. Salah satu ya mahasiswi juga dia ini cerita juga ya. Gimana dia adaptasi ya berbeda juga gitu ya sama. Karena kan dia belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa tuh ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Terus bagaimana cara ini menghadapi ataupun cara menyesuaikan dirinya tadi gimana caranya? Nah, salah satunya itu Pak, kami sama kawan-kawan nih Pak kan bertiga tuh sore jogging Pak, jogging. Jogging. Ya, terus juga malam itu kami ikut bareng sama kan dekat masjid tuh Pak. Ya. Jadi ikut bareng ngajar anak-anak ngaji. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi sambil menyesuaikan lah Pak gitu kan, beradaptasi Iya. sama masyarakat situ gitu. Lama-lama ya enak lah ya, Ya, enak nyaman gitu, Pak. situasinya ya. Situasinya Oke. nyaman. Oke, di sini saya baca juga informasi yang saya terima. Ini kan Zainal sekarang sudah semester 7 ya. Ya, semester 7. Sudah Selesai. tahun depan selesai ya? Ya, tahun depan insya Allah selesai. Pak. Tahun depan insya Allah Ya, selesai. Ini tinggal nunggu apa nih Pak, mau PKM. PKM. Ya. Berarti udah buat proposal kemarin. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, Ini kan Zainal merasa sudah ini ya apa terjadi perubahan besar ya. Iya, Pak. Tadi diceritakan di kampung ya jauh dari kota sekarang ke kota ya.
terus sekarang sudah belajar semester 7, ini sudah banyak terjadi perubahan-perubahan besar yang ada di sini ya. Mungkin bisa diceritakan apa aja perubahan besar yang Zainal alami? Yang pertama mungkin tentang komputer, Pak. Komputer, Ya. gimana tuh? Kemarin kan saya waktu di sana kan belum bisa, Pak, komputer itu gitu. Apalagi dari segi kayak untuk menghidupkan komputernya nggak tahu gitu, Pak. Oh gitu. Ya, Di sekolah ada dulu belajar komputer? ada, Pak. Ada. Cuman saya kemarin di sekolah itu, ini jujur aja, Pak ya. Gimana? Agak bandel, Pak. Gak bandel. Gimana tuh? Gak bandel? Nggak suka, Pak, sama komputer itu. Nggak suka ya? Iya, jadi nggak Oh. masuk. Kadang pun pernah masuk cuma 2 kali, Pak. Oh, gitu. Itu pun masuk cuma hanya untuk formalitas saja. Biar ngisi absen. Karena belum berpikir komputer tuh penting gitu. Iya, belum berpikir ke situ nggak gitu, Pak. penting, nggak usah ikut gitu. Ah, Untuk apa gitu ya? Iya, benar, Pak. Oh, gitu. Rupanya pas masuk di kampus Sistema Putra baru kaget, Pak. Oh, rupanya ada belajar komputer gitu kan. Pas baju pertama belajar tuh, Pak, kawan-kawan udah bisa, Pak, hidupkan untuk apa. Saya belum tahu apa-apa. Jadi kita merasa minder juga ya. Minter kali, Pak. Iya, yang lain udah bisa, kita belum gitu Iya, ya. belum bisa. Oh. Tapi lambat laun ya bisa ya. Bisa, Pak, Oh. alhamdulillah. Ya kalau sebenarnya kalau komputer ini kalau sering diulang bisa Iya, lama-lama. bisa. Dilatih juga kan. Ya, jadi perubahan pertama itu komputer ya. Ya. Kita punya skill komputer yang Ya, skill sebelumnya komputer. mungkin sedikit ya, Nah. karena dulu nggak mau gitu ya, karena Ya. nggak tahu fungsinya apa, Ya. atau kurang berfungsi lah mungkin Ya. kan. Terus sekarang sudah bisa ya, Ya, sudah sudah bisa bisa. komputer, itu bersyukur ya. Ya, bersyukur. Dan perubahan yang lain apa lagi? Yang kedua itu dari setelah saya udah belajar komputer tuh, Pak, saya untuk memperdalam lagi, Pak. Kayak komputer itu kan dari kemarin belajar desain gitu kan. Ya. Jadi saya buka usaha, Pak. Buka usaha. Ya, sekarang lagi buka usaha dari semester 3 sampai sekarang. Itu usahanya masih online sih, Pak. Iya, Belum iya. offline itu belum. Heeh. Karena kan masih butuh modal banyak gitu, Pak. Iya, Jadi iya, yang iya. kecil-kecil aja online dulu. Heeh. Itu usaha desain gitu, Pak. Desain Ya, apa tuh? desain kayak spanduk, Oh. banner, sama kayak buat itu juga, Pak, undangan kayak undangan pernikahan. Iya iya iya. Nah. Oh, iya iya iya. Oke, jadi tadi ada ini ya. Ada skill komputer ya dapat, kemudian usaha ya entrepreneurship lah ya. Ya, entrepreneurship. Kemudian apa lagi kira-kira? Yang terakhir itu public speaking, Pak. Public Ya, speaking. public speaking. Apa itu? Salah satunya kan saya paling memang dari bawaan malu, Pak. Malu. Ya, untuk ngomong depan rame orang gitu kan. Gitu. Apalagi belum sama sekali belum pernah jumpa, terus suruh ngomong di depan gitu nggak sanggup saya gitu, Pak. Nah, saya ngikuti public speaking di kampus Sistema Putra Riau dan juga sekaligus mengikuti organisasinya, Pak. Jadi dari situ saya banyak belajar. Yang pengalaman. Himari itu ya? Ya, Himari, Pak, Himari. namanya. Ah. Himpunan Mahasiswa Mahaputra Riau. Iya, iya. Pernah jadi ketua juga ya? Pernah, Pak. Oh, iya ya. Jadi ikut public speaking, kemudian juga pernah jadi ketua organisasi kemahasiswaan yang Himari. Ya, itu perubahan-perubahan ya yang terjadi pada diri Zainal. Ya. Jadi situ juga saya banyak ya pelajaran, Pak. Salah satunya kan saya ini kan logonya Bata gitu, Pak. Gimana tuh? Jadi bahasanya kan keras, Pak. Oh, Nah, jadi selama saya ikut public speaking ini banyak juga, Pak, masukan-masukan dari dosen gitu kan. Bahwasannya kayak gini. Jadi bisa menyesuaikan lah, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang. ya, gitu. ya. Sekarang berbicara di depan orang tuh udah biasa Ya ya. udah biasa gitu. Ya semua tuh memang butuh belajar ya. Ya, butuh belajar, butuh Ya. proses gitu. Iya, Pak. butuh proses. Nah, niat juga, Pak. Ya, Nah, keinginan ya, yang keinginan kuat. yang Dan kuat. juga mungkin lingkungan juga Ya, mempengaruhi. lingkungan. Oke, kemudian ya ini tadi kita sudah cerita-cerita banyak nih ya. Dari Zainal dari kampung, kemudian belajar sekarang sudah semester 7 dan sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Ya mungkin untuk saran-saran ya untuk teman-teman kita ya. Jadi kan nih bisa lihat nih teman-teman kita ya, ataupun mungkin mahasiswa lain ya, mungkin kebetulan nih yang sama ya dengan kondisinya dengan Zainal ya. Iya, Pak. Itu mungkin bisa disampaikan bagaimana mereka tetap berusaha, tetap kuliah walaupun mungkin dengan kondisi yang kurang berkecukupan. Mungkin bisa dikasih sarannya. Saran-sarannya mungkin untuk teman-teman yang pertama, bagi teman-teman yang kurang mampu gitu kan, atau ekonominya sulit, jangan berpikiran untuk tidak bisa kuliah gitu, Pak. Karena seperti saya ini, Pak, alhamdulillah kan, kita harus membarengi dengan ikhtiar dan doa. Semua itu pasti ada jalannya gitu, dan juga ada rintangannya juga, Pak. Dan juga bagi orang yang mau sukses itu pasti banyak, Pak, hambatan-hambatan gitu yang kita lewati gitu. Terus yang kedua juga, jika di kampus kalian ada organisasi atau misalnya public speaking, nah teman-teman harus mengikuti event-event itu gitu juga, karena untuk menambah wawasan ya, Pak, wawasan, pengalaman gitu kan. Terus yang terakhir mungkin nih, Pak, untuk motivasi, Pak. Untuk motivasi,
ya harus tetap semangat gitu kan. Juga ada motivasi menuntut ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Mantap. Ya teman-teman sekalian, ini ada motivasi ya yang sangat bagus sekali ya. Jadi menuntut ilmu di waktu miskin akan menjadi hartamu. Ya. Dan Terus, di saat kamu kaya, akan menjadi perhiasanmu. Ya, ini motivasi yang sangat bagus sekali dari Zainal yang sudah mengalami bagaimana proses dirinya ya. Yang mungkin bisa kita katakan dulu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ya. Sekarang saya sudah menjadi diri saya sendiri. Iya, benar, gitu Pak. ya. Udah tahu juga Pak mengarahkan ke depannya seperti apa. Iya. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi ini untuk session kali ini ya, ini memang kita hadirkan ya dari teman kita ini yang memang datang jauh-jauh dari sebuah kampung. Ini tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya tentang bagaimana sebuah perjuangan seorang mahasiswa yang dengan latar belakang yang mungkin kurang berkecukupan ya, tapi tetap selalu berusaha ya, selalu berikhtiar dan juga berdoa ya kepada Allah SWT. Itu insya Allah cita-cita kita akan berhasil. Amin. Ya, oke. Mungkin ya ini aja ya, mungkin Mas Zainal. Ya, Pak. Jadi mungkin nanti kalau saya undang lagi dengan tema-tema yang lain, mungkin tema-tema khusus untuk usaha bisa juga ya, motivator usaha. Bisa juga. Ya, nanti mungkin suatu waktu lain kali kita akan undang ya Mas Zainal ini untuk memberikan motivasi khususnya tentang usaha dia. Mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.